wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Triana Setia Miftah dengan nomor induk mahasiswa 0701113823282201. Saya dari kelas P2 Palembang, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dengan mata kuliah Keuangan Publik. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yang dimana pada learning journal kali ini mengenai materi barang publik. Secara umum, barang publik dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati dan diperlukan oleh semua orang. Selain itu, barang publik juga merupakan barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Dalam kaitannya dengan barang publik, eksternalitas dapat bersifat positif maupun negatif. Eksternalitas positif dalam barang publik terjadi ketika keberadaan atau konsumsi barang publik memberikan manfaat secara tidak langsung kepada pihak ketiga tanpa mereka harus membayar. Contohnya yaitu taman kota. Dengan adanya keberadaan taman kota, maka meningkatkan kualitas udara dan estetika lingkungan yang dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk orang yang tidak berkontribusi dalam pembiayaannya. Sedangkan eksternalitas negatif adalah ketika penggunaan barang publik memberikan dampak buruk secara tidak langsung kepada pihak ketiga. Contohnya seperti kemacetan lalu lintas, di mana jalan raya yang merupakan barang publik seringkali digunakan secara berlebihan. Hal ini tentunya akan menimbulkan kemacetan dan merugikan pengguna lain. Barang publik memiliki dua sifat pokok, yaitu non-rival dan non-excludable. Sifat non-rival berarti penggunaan barang tersebut oleh satu individu tidak akan mengurangi peluang individu lain untuk menggunakannya. Sedangkan sifat non-excludable berarti apabila barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Di dalam implikasi pengelolaan barang publik harus mempertimbangkan antara penyediaan dengan permintaan. Jika barang publik yang disediakan terlalu banyak, maka akan terjadi pemborosan sumber daya. Sebaliknya, jika barang publik yang disediakan terlalu sedikit, maka akan terjadi ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memastikan bahwa barang publik tersedia dengan tepat dan dikelola dengan baik. Perbedaan antara administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta dapat dilihat dari prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya dan metode pengelolaan sumber dayanya. Prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik meliputi akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dan efektivitas, keadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sedangkan prinsip pengelolaan sumber daya sektor swasta meliputi profit oriented, kebebasan dalam pengambilan keputusan, efisiensi biaya, dan privasi. Sedangkan perbedaan metode pengelolaan sumber daya meliputi dalam sektor publik, sumber daya yang diperoleh melalui pajak, retribusi, hibah, dan pinjaman. Sedangkan dalam sektor swasta, sumber daya diperoleh melalui modal pribadi, investor, pendapatan operasional, dan lain sebagainya. Dalam sektor publik, pengelolaan dilakukan berdasarkan APBN atau APBD. Sedangkan dalam sektor swasta dilakukan berdasarkan internal, budget perusahaan atau rumah tangga. Mungkin segini saja penjelasan dari saya mengenai materi yang kedua, yaitu barang publik. Sekian dari saya, bila ada kata yang salah saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.